Sikap yang berhasil bukan diukur dari lamanya berdiam, tapi dari sejauh mana hati dibersihkan dan ditundukkan. Penutup. Pada akhirnya etika bukan sekedar perpindahan tempat dan rumah menuju masjid, melainkan perjalanan pulang dari lalai menuju sadar, dari jauh menuju dekat, dari gelap menuju cahaya. Semua pembahasan dalam makalah ini tentang hati sebagai rumah Allah, penyakit yang mengotorinya, dampak terhadap ibadah, hingga tazkiyatul qalb itu bermuara pada satu kesadaran hakiki, Allah tidak menunggu banyaknya amal kita, tapi kejujuran hati saat kita datang kepadanya. Apakah kita sedang jujur tunduk kepadanya? Apakah kita sedang jujur mengabdi kepadanya? Apakah kita sedang jujur untuk kemudian mengakui bahwa kita adalah budak atau hamba? Nah, ini yang saya bilang ada lembar muhasabah di ujung. Ini sebenarnya masih banyak lagi poin yang harus saya sampaikan. Nah, ini nanti renungkan dengan jujur tanpa pembelaan diri. Pertama, apa ada ria dalam ibadah? Ingin dipuji, ingin dilihat, atau ingin diakui? Kedua, apakah aku merasa lebih baik dari orang lain karena amal atau ilmu? Ketiga, apa aku pernah iri melihat nikmat orang lain lalu menyalahkan keadaan? Keempat, apakah hatiku terlalu terikat pada dunia, jabatan, harta, dan penilaian manusia? Coba cari mana pejabat ada di sini. Ada berapa orang kaya yang datang kemari? Ada berapa orang terkenal yang mau datang kemari? Ayo kita bandingkan, kita jalan keluar nanti, kita cari kafe-kafe, kita cari di mana tempat. Ada orang yang mungkin suasana berbuka puasanya belum selesai sampai sekarang. Dia masih buka puasa tapi tadi maghrib sampai sekarang. Apakah aku merasa aman dari dosa hanya karena rajin ibadah? Ketika aku sholat, selama ini siapa yang paling hadir di hatiku? Allah atau ada selain Allah? Apa hatiku lebih sering sibuk memikirkan amal atau sibuk menghadirkan Allah dalam amal itu? Kapan terakhir kali aku menangis karena takut jauh dari Allah, bukan karena urusan dunia? Kapan terakhir ibu menangis takut sama Allah? Kapan bapak terakhir takut dan menangis? Atau pertanyaan saya yang pernah saya tanya di masjid ini juga, kapan bapak nggak bisa tidur karena takut sama Allah? Karena takut masuk neraka. Ketika melihat istri di samping, kebayang, ya Allah, apakah dia masih aku jumpai setelah kematian datang di antara kami? Apakah kami masih bisa bersua di alam kubur atau nanti di akhirat? Apakah kami masih menjadi suami istri dan kau masukkan dalam surga? Ya Allah, anak-anak yang lahir dari rahim istriku ini, mereka terlelap dalam tidur. Apakah mereka adalah orang-orang yang tetap akan bersamaku dalam surga nanti? Atau ya Allah, pernahkah bapak atau ibu tidak bisa tidur dan tidak tenang karena rasa takut itu muncul kepada Allah? Penyakit hati mana yang paling mendesak untuk kubersihkan? Sifat yang ingin kutanam di hati ini, ikhlas, tawadhu, sabar, atau cinta kepada Allah? Apakah aku siap direndahkan oleh Allah demi diselamatkan oleh-Nya? Banyak kita yang tak siap. Kita orang terkenal, mau bersih, tapi kemudian kita tidak berani kehilangan keterkenalan sehingga kita tidak siap. Diamlah sejenak, rasakan hatimu, jangan buru-buru bangkit. Jika malam ini Allah memperlihatkan kotoran hatimu, itu bukan tanda Dia sedang menghinakanmu. Itu tanda bahwa Dia sedang sayang kepadamu. Bangkitlah dari itikaf ini dengan satu tekad, menjaga rumah Allah di dalam diri, meski perlahan, meski jatuh bangun, selama engkau terus pulang kepadanya. You are on the track. Kau sedang berada di jalur yang benar. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan malam ini. InsyaAllah semoga Allah beri kebaikan untuk kita semua. InsyaAllah kita akan diberikan keberkahan dalam semua amal kita dan diberikan surga sebagai tempat kembali di akhirat untuk kita, dijauhkan kita dari api neraka dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.